Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnania dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai 4 hal. Yang pertama ada pengertian bioteknologi, yang kedua jenis-jenis bioteknologi, yang ketiga penerapan bioteknologi, dan yang terakhir dampak negatif bioteknologi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengelolaan bahan mentah, baik organik maupun anorganik, dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan, dan sel tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Bioteknologi menggunakan makhluk hidup dengan beberapa alasan. Yang pertama, mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam. Yang kedua, dapat dikembangbiakan. Yang ketiga, memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, dapat diubah sifatnya melalui teknik rekayasa genetika. Yang kelima, perubahan sifat yang terjadi dapat diturunkan pada anaknya. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Lalu, apa saja sih jenis-jenis bioteknologi itu? Bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Sedangkan pada bioteknologi modern sangat erat kaitannya dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Perbedaan lebih rinci mengenai bioteknologi konvensional dan modern dapat dilihat seperti pada tabel, yaitu yang pertama, berdasarkan permulaannya, bioteknologi konvensional ditemukan sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Lalu yang kedua, berdasarkan cara pemanfaatannya, bioteknologi konvensional menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme, makroorganisme, atau bagian-bagiannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, berdasarkan peralatan dan teknologi yang digunakan, pada bioteknologi konvensional menggunakan peralatan dan metode yang sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan peralatan modern dengan berbagai teknologi, misalnya menggunakan mesin isolasi, teknologi hibridoma, cloning, rekayasa biokimia, dan rekayasa genetika. Kemudian berdasarkan proses dan hasilnya, pada bioteknologi konvensional kurang steril, hasilnya sedikit atau terbatas, dan kualitas belum terjamin. Sedangkan pada bioteknologi modern, steril, mampu memproduksi banyak dalam waktu cepat, dan kualitas terstandarisasi. Dan yang terakhir, contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya ada pembuatan tempe, tapai, roti, yogurt, keju, dan juga nata de coco. Sedangkan pada bioteknologi modern, contohnya ada seperti kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning, dan juga insulin buatan. Setelah kita mengetahui pengertian bioteknologi dan juga jenis-jenis bioteknologi, selanjutnya kita akan bahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang pangan. Beberapa contoh diantaranya ada yogurt dengan mikroorganisme yang digunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, bahan bakunya dari susu. Lalu ada roti dengan mikroorganisme yang digunakan berupa Saccharomyces cerevisiae, bahan bakunya tepung gandum. Lalu ada tempe, mikroorganisme yang digunakan Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae dengan bahan bakunya dari kacang kedelai. Lalu ada nata de coco, mikroorganisme yang digunakan Acetobacter psyllium dengan bahan bakunya dari air kelapa. Lalu ada keju mozzarella, mikroorganisme yang digunakan yaitu Streptococcus thermophilus dengan bahan baku dari susu sapi atau susu kerbau.
Yang kedua, yaitu pada bidang industri. Contohnya digunakan sebagai bioremediasi. Bioremediasi merupakan cabang dari ilmu bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup, seperti mikroba dan juga bakteri dalam proses menghilangkan kontaminan, polutan, dan racun yang mencemari tanah, air, dan aspek lingkungan lainnya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya seperti Xanthomonas campestris dan juga Pseudomonas butida. Yang ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi pada tumbuhan merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Pada tumbuhan, semua bagian sel-sel mudanya yang masih aktif, misalnya ujung akar, ujung batang, dan meristem sekunder seperti kambium, merupakan sel yang totipoten. Adapun prinsip dari kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Yang keempat ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa contoh dari rekayasa genetika diantaranya meliputi yang pertama, cloning embrio, yang kedua, fusi sel atau teknologi hibridoma, yang ketiga, rekombinasi DNA, yang keempat, teknologi plasmid, dan yang kelima adalah organisme transgenik. Yang pertama yaitu cloning embrio. Contohnya fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Cloning embrio merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Contohnya yaitu bayi tabung. Pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Yang selanjutnya, embrio akan ditanam atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Kemudian, embrio tersebut akan tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Yang kedua, fusi sel atau teknologi hibridoma. Hibridoma adalah penyatuan atau fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda. Contohnya yaitu antibodi monoklonal. Pembuatan antibodi monoklonal menggunakan prinsip fusi protoplasma, yaitu dengan cara menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Fusi tersebut menghasilkan sel-sel yang dapat menghasilkan antibodi sekaligus memperbanyak diri secara terus-menerus. Yang ketiga, rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Contohnya yaitu pembuatan somatotropin atau GH buatan. Teknologi ini dilakukan dengan menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid Escherichia coli untuk menghasilkan bovin somatotropin. Bovin somatotropin yang ditambahkan pada makanan ternak akan meningkatkan produksi daging dan susu dari ternak. Selanjutnya yaitu teknologi plasmid. Teknologi plasmid dalam rekayasa genetika adalah suatu metode yang digunakan untuk memodifikasi materi genetik dalam organisme hidup. Contohnya yaitu pembuatan insulin buatan. Insulin dibuat di dalam tubuh manusia dengan dikontrol oleh gen insulin. Insulin ini kemudian diambil dari pulau Langerhans tubuh manusia, lalu disambungkan ke dalam plasmid bakteri. Untuk menghubungkan gen insulin dengan plasmid diperlukan rekombinasi genetik. Dalam rekombinasi DNA dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA. Dan yang terakhir yaitu ada organisme transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa genetika dengan sistem penggabungan gen pada suatu rangkaian DNA. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Contoh dari organisme transgenik ini yaitu ada tomat clover saver. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai dampak negatif dari bioteknologi. Bioteknologi memiliki dampak negatif. Beberapa di antaranya, yang pertama, kemungkinan menciptakan organisme patogen baru, yang kedua, munculnya tanaman supergulma, yang ketiga, resiko tinggi bagi organisme hasil cloning, yang keempat, erosi plasma nutfah, dan yang terakhir, terganggunya keseimbangan ekosistem. Cukup sekian materi bioteknologi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.